Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saat ini kita melanjutkan persamaan garis lurus. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing, supaya pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Silakan berdoa. Selesai. Kita awali dengan membahas tugas yang lalu. Ini tugasnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A dan titik B. Penyelesaian cara yang pertama, kalian masih ingat ya rumusnya seperti ini. Tinggal memasukkan saja atau substitusi. Y dikurangi YA. Y-nya A adalah ini. Koordinat itu kan X, Y. Berarti Y-nya A adalah 1. Berarti Y dikurangi 1. Kemudian YB. YB kan ini negatif 3. Dikurangi YA. Dikurangi 1. Berarti negatif 3 dikurangi 1. Sama dengan X dikurangi XA. Berarti absis dari A ini negatif 2. X dikurangi negatif 2. Beri kurung ini untuk menghindari kesalahan tanda ya. Untuk XB, X-nya B yaitu 2, berarti 2 dikurangi negatif 2. Ini juga diberi kurung. Sekarang kita sederhanakan. Y dikurangi 1. Ini menjadi negatif 4. Ini menjadi X ditambah 2. Ini positif 4. Langkah berikutnya kita kalikan silang. Ya, yang kemarin tuh banyak yang salah untuk mengalikan silang ya. Jadi 4 dikalikan Y dikurangi 1 itu sama dengan negatif 4 kali X ditambah 2. 4 kali Y dikurangi 1 itu langkah awal kita buka kurungnya. 4 kali Y kemudian 4 kali negatif 1. Kalian kemarin banyak yang seperti ini, 4 kali Y kemudian dikurangi 1, itu salah ya. Jadi yang benar 4 kali Y kemudian 4 kali negatif 1, hasilnya ini. Begitu juga ruas kanan, negatif 4 kali X itu negatif 4X. Negatif 4 kali positif 2 adalah negatif 8. Pekerjaan kalian ini juga banyak yang salah di sini. Negatif 4X kemudian ditambah 2, itu salah ya. Jadi yang benar negatif 4 kali X, negatif 4X. Negatif 4 kali 2, negatif 8. Oke, kita lanjutkan. Maka ini 4Y dikurangi 4 sama dengan 4X dikurangi 8. Saya tulis lagi di sini. 4Y sama dengan negatif 4X dikurangi 8. Kemudian ini pindah ke ruas kanan menjadi positif 4 kan. Berarti negatif 8 ditambah 4 yaitu negatif 4. Langkah berikutnya kita sederhanakan. Kedua ruas dibagi dengan 4 menjadi ini 1Y. Ini menjadi negatif 1X atau negatif X. Ini menjadi negatif 1. Dibiarkan seperti ini boleh, disederhanakan seperti ini boleh, atau semuanya dibawa ke ruas kiri sehingga ruas kanan sama dengan 0. Jadi jawabannya tergantung nanti kalau kalian menghadapi soal pilihan ganda. Kalau sudah ada seperti ini kita berhenti sampai di sini. Kalau belum ada jawabannya kita cari yang ekuivalen, misalnya seperti ini atau yang paling bawah ini. Dan masih banyak lagi persamaan yang ekuivalen dari sini ya. Jadi untuk mencari persamaan yang ekuivalen kemungkinan kedua ruas dibagi atau dikalikan bilangan yang sama, kemungkinan kedua ruas dikurangi atau ditambah bilangan yang sama atau pindah ruas ya. Kita lanjutkan. Kalau menggunakan cara yang kedua, perhatikan. Kalau menggunakan cara yang kedua ini kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu, gradien garis AB. Masih ingat kan mencari gradien dari dua titik? Yaitu negatif 3 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi negatif 2. Hasilnya adalah negatif 1.
Berarti persamaan garis yang kita cari gradiennya adalah negatif 1 melalui salah satu titik. A boleh, titik B boleh. Dan untuk ini kita pilih melalui titik A ya, yaitu melalui titik negatif 2,1. Ya, nanti hasilnya sama kalau kalian memilih titik B ya. Persamaan garisnya menggunakan rumus yang ini kalau sudah ada gradiennya ya. Berarti Y dikurangi B sama dengan M kali X dikurangi A. Atau ini Y, B kan koordinat kedua dari A kan, berarti ini. Kemudian gradiennya diganti negatif 1. Kemudian XA-nya diganti, ini X-nya. Jadi koordinat itu kan X, Y ya. Oke, kita lanjutkan. Y dikurangi B. B adalah koordinat yang kedua ini, dikurangi 1. M adalah negatif 1 gradiennya. Kali X dikurangi A. A adalah koordinat yang pertama, seperti ini. Kita buka kurungnya untuk ruas kanan, atau kita selesaikan yang ada di dalam kurung dulu. X dikurangi negatif 2 sama artinya dengan X ditambah 2 kan. Langkah berikutnya kita buka kurungnya. Negatif 1 kali X, negatif 1 kali 2, negatif 2. Berikutnya Y sama dengan negatif X, tetap berada di ruas kanan, tandanya tetap. Negatif 2 tetap di ruas kanan, tandanya tetap. Sekarang negatif 1 ini di ruas kiri kan, kita letakkan di ruas kanan menjadi positif. Jadi kalau pindah ruas tandanya berlawanan, negatif menjadi positif, positif menjadi negatif. Kita lanjut, kita sederhanakan, maka Y sama dengan negatif X, negatif 2 ditambah 1 adalah negatif 1. Ya, inilah persamaan yang kita cari. Samakan dengan yang tadi, atau semuanya dibawa ke ruas kiri sehingga ruas kanan sama dengan 0. Ya, saya kira sudah cukup jelas. Dicocokkan kembali tugas kalian yang kemarin. Kita lanjut. Kita mulai persamaan garis yang sejajar dan tegak lurus terhadap garis lain. Apersepsi, materi yang harus kalian kuasai sebelumnya. Ini pada pelajaran gradien sudah kita cari dan sudah kita simpulkan. Kita mengulang kembali. Jika garis K sejajar garis P, maka kedua gradiennya sama. Jadi gradien garis K sama dengan gradien garis P. Atau jika kedua gradien garis ini sama, maka keduanya adalah sejajar. Kita lanjut. Jika garis K tegak lurus terhadap garis P, maka perkalian kedua gradiennya menghasilkan negatif 1. Atau jika ada dua garis, gradiennya dikalikan hasilnya negatif 1, maka kedua garis tersebut adalah saling tegak lurus. Paham ya? Contoh, tentukan persamaan garis K melalui titik A sejajar dengan garis P yang persamaannya 2Y sama dengan negatif 6X ditambah 4. Kamu pahami kalimatnya. Tentukan persamaan garis K, berarti yang kita cari adalah garis K melalui titik A sejajar dengan garis P. Garis P ini mempunyai persamaan seperti ini. Maka langkah awal kita cari gradien dari garis P. Kita cari gradiennya. Masih ingat ya mencari gradien? Ruas kiri diusahakan positif 1Y. Kalau sudah positif 1Y, maka kita tinggal melihat di ruas kanan. Di depan X atau koefisien X inilah yang merupakan gradiennya. Jadi gradien garis P adalah negatif 3. Kalau gradien garis P negatif 3, sedangkan garis K sejajar dengan garis P kan, maka garis K memiliki gradien negatif 3 juga, sama karena sejajar. Maka garis K mempunyai gradien negatif 3 dan melalui titik A ini kita gunakan rumus yang ini. Kita masukkan Y dikurangi B, kita substitusi B adalah koordinat yang kedua. Berarti Y dikurangi 3.
sama dengan M, gradiennya negatif 3, kita ganti negatif 3 kali X dikurangi A adalah koordinat yang pertama, dikurangi 2. Langkah berikutnya kita buka kurungnya, negatif 3 kali X, negatif 3X. Kemudian ini juga dikalikan, negatif 3 kali negatif 2, yaitu positif 6. Langkah berikutnya, ruas kiri ini biarkan Y tetap di ruas kiri, sama dengan negatif 3X ditambah 6, ini pindah ke ruas kanan menjadi positif 3, 6 ditambah 3 adalah 9. Jadi persamaan garis K adalah Y sama dengan negatif 3X ditambah 9, atau kalau dibawa ke ruas kiri semuanya ini menjadi positif 3X, ya, positif 3X. Y ini positif di ruas kiri, maka tetap tandanya positif. Ini di ruas kanan positif, dibawa ke ruas kiri menjadi negatif, sama dengan 0. Paham ya anak-anak? Contoh lagi, tentukan persamaan garis K melalui titik A tegak lurus terhadap garis P yang mempunyai persamaan Y sama dengan negatif 2X ditambah 3. Persamaan garis P Y sama dengan negatif 2X ditambah 3, maka gradien P adalah negatif 2. Karena P dan K ini tegak lurus, kalau gradien P negatif 2, maka gradien K berapa? Berapa jika dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 1, berarti tandanya berlawanan kan? Ini kan sama artinya negatif 2/1 kan? Tandanya menjadi berlawanan positif, dibalik 2/1 menjadi 1/2. Jadi negatif 2 kali 1/2 ini adalah negatif 1, maka gradien garis K adalah 1/2. Sekarang persamaan garis yang kita cari adalah garis K mempunyai gradien ini setengah dan melalui titik A. Kita gunakan rumus yang tadi, Y dikurangi B sama dengan M kali X dikurangi A. Y dikurangi B, B adalah koordinat yang kedua, dikurangi 3. M adalah gradien yang kita cari tadi, yaitu setengah, kali X dikurangi A adalah koordinat yang pertama ini. Maka Y dikurangi 3 sama dengan, kita buka kurungnya, setengah kali X yaitu setengah X. Setengah kali negatif 2 menjadi negatif 1. Ini caranya, 1 kali negatif 2 adalah negatif 2. Negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Oke, kita lanjut. Maka Y sama dengan ini, setengah X, kemudian dikurangi 1, ini pindah ke ruas kanan menjadi positif 3. Negatif 1 ditambah 3 adalah positif 2. Sekarang kita jadikan bilangan bulat. Kalau memang di dalam pilihan ganda jawabannya tidak ada yang seperti ini, mungkin ditulis dalam bilangan bulat. Supaya menjadi bilangan bulat, kedua ruas ini dikalikan dengan 2. Kita kalikan 2 menjadi 2Y. Dikalikan 2 ini menjadi 1X, cukup ditulis X. Dikalikan 2 menjadi 4. Maka persamaan yang kita cari adalah 2Y sama dengan X ditambah 4, atau semuanya dibawa ke ruas kiri, ruas kanan sama dengan 0. Paham ya anak-anak? Kita membahas lagi contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 3, negatif 5 dan tegak lurus terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 3/2X dikurangi 4. Langkah awal kita cari gradien dari garis yang pertama ini. Karena ruas kiri sudah positif 1Y, maka kita tinggal melihat koefisien X di ruas kanan, inilah sebagai gradiennya. Berarti gradiennya adalah negatif 3/2. Karena yang diminta adalah tegak lurus ya, berarti M2 gradien garis yang kedua berlawanan tandanya, ini menjadi positif, ini dibalik, 3/2 menjadi 2/3.
maka kedua gradien ini kalau dikalikan adalah negatif 1. Oke, kita lanjutkan. Persamaan garis yang kita cari ini melalui negatif 3, negatif 5. Gradiennya 2/3. Menggunakan rumus yang tadi, kita substitusi Y dikurangi B. B adalah koordinat yang kedua. Dikurangi negatif 5 sama artinya ditambah 5. M-nya diganti 2/3. Kali X dikurangi A. A-nya negatif 3 berarti dikurangi negatif 3. Kita buka kurungnya yang ada di dalam ini, kita selesaikan dulu. Maka ini 2/3, ini menjadi X ditambah 3, seperti ini. Ruas kiri biarkan saja dulu, kita buka kurungnya. 2/3 kali X yaitu 2/3 X. 2/3 kali 3, atau seperti ini anak-anak, 2 kali 3, 6 kan, 6 dibagi 3 yaitu 2. Oke, kita lanjut. Maka Y ini tetap di ruas kiri. 2/3 X ini ditambah 2. Ini ke ruas kanan menjadi negatif. 2 dikurangi 5 adalah negatif 3. Ya, seperti ini jadinya. Kita jadikan bilangan bulat. Kedua ruas dikalikan dengan 3. Maka ini menjadi 3Y. Dikalikan 3, 3 kali 2 dibagi 3 adalah 2X. Kemudian dikalikan 3 adalah negatif 9. Inilah persamaan yang kita cari. Tugas anak-anak, tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis negatif 3X ditambah Y sama dengan negatif 5 dan melalui titik 0,2. Karena sejajar maka gradien garis yang kita cari sama dengan garis ini. Ya, gradiennya sama dengan garis ini. Jadi langkah awal ini kalian cari gradiennya. Kemudian baru gradiennya berapa melalui 0,2. Gunakan rumus Y dikurangi B sama dengan M kali X dikurangi A. Oke, silahkan mengerjakan. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Saya harapkan kalian sungguh-sungguh menyimak video dan saya harapkan kalian tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.